yaitu form A1. Yang kedua, bagaimanakah cara mendapatkan fakta integritas, dan juga bagaimanakah cara mendapatkan surat izin pimpinan. Yang keempat, bagaimanakah cara mendapatkan formulir biodata mahasiswa yang sesuai dengan form PDDikti. Kemudian untuk mengunduh surat izin dari pimpinan, kita klik di tombol surat izin pimpinan. Kita klik. Nah, ini adalah untuk form PDDiktinya biodata mahasiswa, ini adalah di sini. Teman-teman bisa klik file, kemudian klik download, kalian simpan di bagian Microsoft Word ya. Baiklah sobat semuanya, mulai hari ini teman-teman sudah bisa melakukan konfirmasi kesediaan untuk peserta PPG dalam jabatan yang kategori 2 ya. Nah, dalam surat edaran tertanggal 6 Agustus 2022 terkait tentang konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG yang tahap 2 atau kategori 2, di sini sudah diberikan yaitu terkait tentang ketentuan lapor diri, yaitu kita mempersiapkan berkas-berkas untuk melakukan lapor diri. Nah, di sini pada kolom komentar di video sebelumnya ada salah satu kawan kita calon peserta PPG yang kategori 2 bertanya, izin bertanya Pak, format A1, fakta integritas, kemudian biodata mahasiswa, dan juga surat pernyataan izin kepala sekolah itu didapat dari mana? Sudah konfirmasi kesediaan, tapi format yang diminta ini belum ditemukan di SIM PKB. Pada video ini kita akan berbagi update informasi yaitu 4 berkas lapor diri peserta PPG dalam jabatan 2022 untuk yang kategori 2, yaitu setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan PPG 2022 yang kategori 2. Di sini kita mempersiapkan untuk berkas lapor diri. Di antaranya berkasnya adalah terdiri dari 12 berkas ini. Nah, berikut ini kita akan memberikan tutorial dan bagaimanakah cara untuk kita itu mendapatkan yang pertama yaitu form A1, yang kedua bagaimanakah cara mendapatkan fakta integritas, dan juga bagaimanakah cara mendapatkan surat izin pimpinan. Yang keempat, bagaimanakah cara mendapatkan formulir biodata mahasiswa yang sesuai dengan form PDDikti. Dan semua ini kita dapatkan secara online ya, di SIM PKB dan juga di situs lainnya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini ada 4 berkas lapor diri peserta PPG yang kita unduh dari SIM PKB dan juga dari situs resminya. Yang mana setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan PPG yang kategori 2 ini, maka kita mempersiapkan yaitu syarat berkas lapor dirinya. Tentunya teman-teman sudah bisa menyimak ya untuk video saya sebelumnya terkait tentang berkas-berkas ini mencarinya di mana. Kemudian untuk mendapatkan formulir A1, kemudian juga fakta integritas, kemudian ada surat izin pimpinan, ini kita dapatkan dari akun SIM PKB kita. Kalau misalkan saat ini teman-teman ketika sudah melakukan konfirmasi kesediaan namun di sini belum muncul ya untuk tombol-tombol mengunduh formulir tersebut. Nah, di sini kita ada informasi penting yang tentunya ini berbeda dengan di tahun 2021 kemarin. Tentunya teman-teman yang menanyakan ini adalah yang sudah menonton video saya sebelumnya ya untuk konfirmasi kesediaan tahun 2021. Nah, sini terkait tentang pertanyaan dari salah satu kawan kita ini yaitu untuk mendapatkan formulirnya itu di mana. Mengapa kok sekarang kita konfirmasi kesediaan namun belum muncul juga? Nah, di sini perlu kita sampaikan bahwa teman-teman, untuk alur pemanggilan peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini sedikit berbeda dengan di tahun 2021. Jadi ketika dulu di tahun 2021 itu ketika kami sudah melakukan konfirmasi kesediaan dengan mengisi formulir untuk pernyataan kesediaan ya, baik itu untuk yang peserta utama maupun juga cadangan, langsung kita itu bisa mengunduh untuk formulir A1, kemudian yang pada bagian biodata, kemudian berkas-berkas fakta integritas, surat izin dari pimpinan. Namun untuk di tahun 2022 ini berbeda. Untuk formulir-formulir tersebut itu adalah akan muncul ketika kita sudah melakukan konfirmasi kesediaan dan kita sudah ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG, sehingga tampilannya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk formulir ini munculnya ini adalah ketika kita sudah ditetapkan ya. Kalau di sini kan masih konfirmasi kesediaan. Untuk saat ini tanggal 9 sampai tanggal 17 ini kan masih kita melakukan konfirmasi kesediaan. Sehingga setelah kita melakukan konfirmasi, kita di sini sudah bersedia, maka entah itu kita bersedia atau mungkin tidak bersedia, maka kita akan ada tampilan seperti ini, yaitu pernyataan kesediaan Anda berhasil disimpan. Nah, setelah ini teman-teman nanti menunggu di tanggal 18.
yaitu nanti masa-masa yaitu penetapan peserta PPG ya, yang kategori 2. Nah, ketika teman-teman sudah di penetapan peserta ini, maka di sini sudah akan muncul yaitu untuk form A1. Kemudian di sini muncul form fakta integritas. Kemudian muncul surat izin dari pimpinan. Kita tinggal unduh saja, kemudian kita tinggal isi, ditandatangani, stempel, kemudian kita scan dan kita upload ketika nanti kita melakukan lapor diri ya. Ketika kita melakukan lapor diri di LPTK. Ini adalah diunduhnya adalah ketika itu. Nah, selanjutnya nanti kita bersiap setelah mendapatkan berkas-berkas ini dan juga didukung dengan berkas-berkas penunjang lainnya, kita lapor diri ke LPTK. Nah, selanjutnya untuk jadwal PPG dalam jabatan yang kategori 2 ini adalah yang seperti ini. Jadi nanti akan muncul untuk form yang tadi teman-teman cari, itu adalah ketika nanti teman-teman sudah ditetapkan sebagai peserta ya. Yang mana untuk jadwal penetapan peserta nanti adalah dilakukan pada tanggal 18 Agustus. Ini kan kita konfirmasi kesediaan ini kan di tanggal 9 sampai tanggal 17 ya. Dan nanti akan muncul yaitu ketika kita sudah ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Nah, selanjutnya untuk cara mengunduhnya bagaimana dari 4 file tersebut, itu yang satu kita unduh dari SIM PKB dan yang satunya yang form PD Dikti itu kita unduh dari LPTK kita masing-masing, di mana kita tempat untuk PPG-nya. Berikut adalah untuk cara unduh keempat file tersebut. Yang pertama, di sini untuk mengunduh form A1, fakta integritas dan juga surat izin dari pimpinan. Di sini kita bisa berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Kemudian kita klik di sini login SIM PKB, klik. Selanjutnya kita masukkan surel dan password kita. Berikutnya di sini kita klik masuk. Nah, berikutnya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, berikutnya setelah sampai sini teman-teman kan sudah ditetapkan, nanti dipantau di tanggal 18. Akan ada penetapan peserta angkatan 1 misalkan seperti ini untuk yang kategori 2 ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, setelah kita scroll ke bawah, maka di sini akan muncul yaitu silahkan unduh dan cetak untuk setiap berkas pada tombol berikut ini untuk melakukan lapor diri ke LPTK. Untuk mengunduh form A1 kita klik di sini. Kemudian untuk mengunduh yang form berikutnya yang kedua, kita klik di sini ya, mengunduh fakta integritas kita klik di sini. Kemudian untuk mengunduh surat izin dari pimpinan kita klik di tombol surat izin pimpinan, kita klik. Nah, di sini akan ada muncul yaitu template-template dari surat-surat tersebut, teman-teman. Kemudian nanti teman-teman bisa isi, kemudian di-scan dan di-upload ketika lapor diri. Nah, selanjutnya ketika teman-teman ingin mengunduh yang form biodata PD Dikti, teman-teman bisa mengecek. Misalkan di sini saya ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Malang. Berarti kita cari untuk syarat pendaftaran form PD Diktinya ini dari universitas ini, tentunya dengan LPTK masing-masing. Nah, di sini ini kita buka tab baru. Kemudian di sini kita bisa masuk ke PPG Kemdikbud lagi, kemudian kita enter. Kemudian teman-teman bisa klik di sini di layanan PPG internal yaitu info LPTK. Nah, di sini teman-teman silahkan cari untuk universitasnya itu di mana. Nanti untuk form PD Dikti dari seluruh universitas itu sepertinya akan sama. Dikarenakan untuk form PD Dikti itu adalah sama ya teman-teman dari perguruan tinggi. Misalkan di sini kita cari salah satu perguruan tinggi untuk mengunduh form PD Diktinya. Misalkan saya adalah di UMM, maka saya klik di Universitas Muhammadiyah Malang. Kita klik sini. Selanjutnya di sini kita bisa scroll ke bawah dan nanti akan muncul yaitu untuk tombol kita mengunduh form PD Diktinya. Kita cari di bagian PPG dalam jabatan. Kemudian kita cari informasi yang terbaru. Misalkan di sini adalah masih kategori 1, nanti akan sama, teman-teman cari di kategori 2 ya nanti yang terbaru. Kita bisa klik di sini. Kemudian kita scroll. Maka di sini bagian ujung bawah setiap LPTK pasti akan memberikan yaitu form-form seperti ini. Inilah form biodata PD Dikti. Kita klik saja di sini, nanti akan terunduh.
Nah, ini adalah untuk form PDDikti-nya, biodata mahasiswa ini adalah di sini. Teman-teman bisa klik file, kemudian klik download, kalian simpan di bagian Microsoft Word ya. Kemudian kita isi sesuai dengan data-data kita, tentunya adalah sesuai ya dengan biodata PDDikti. Setelah kita isi semua, maka berikutnya nanti kita scan, kemudian kita upload ketika lapor diri ke LPTK. Demikian, semoga bermanfaat ya teman-teman.